kita memanggil fungsi matematika yang disediakan oleh library bahasa pemrograman Python, interpreter Python. Nah, seperti diketahui bahwa fungsi matematika hampir disediakan pada semua library bahasa pemrograman apapun dan di script manapun. Contoh seperti C++, bahasa C, bahasa Pascal, bahasa pemrograman Java, atau JavaScript, termasuk juga PHP script, ASP script, Perl script, VB script, ya, itu semua menyediakan fungsi matematika, ya. Nah, perbedaannya kita tinggal memanggil berdasarkan sintaks dari bahasa pemrograman atau script tersebut. Misalkan di sini yang umum, ya, itu adalah misalkan mencari nilai kuadrat, mencari bilangan eksponensial x pangkat y, selanjutnya akar kuadrat. Ya, akar kuadrat itu artinya akar pangkat 2 dari sebuah bilangan, lalu logaritma, khususnya logaritma basis bilangan 10. Selanjutnya konstanta, jadi konstanta itu bisa kita panggil dari library bahasa pemrograman atau script tersebut. Selanjutnya semua fungsi trigonometri yang umum itu seperti sin, cosine, dan tangen. Nah, khusus untuk bahasa pemrograman Python, library matematika dipanggil dengan sintaks import spasi math. Dan ini dituliskan pada baris awal atau baris paling atas pada source code pemrograman Python. Ya, template-nya seperti ini. Misalkan di sini kita ambil contoh, kita akan menampilkan bilangan konstanta pi ke layar komputer. Ya, maka kita tuliskan import spasi math. Selanjutnya, katakan bilangan pi tersebut akan kita tampilkan ke variabel ph1, ya, maka kita tuliskan sintaksnya, ya, math.py. Selanjutnya kita akan tampilkan, ya, ini adalah kalimat yang bebas. Jadi nggak mesti harus kalimat ini, bisa sesuai dengan kehendak, ya. Misalkan di sini kita tuliskan kalimatnya adalah konstanta pi sama dengan, lalu isi dari variabel ph1 kita panggil. Maka selanjutnya di sini terlihat tampilan jalannya program, di mana source code tersebut kita tuliskan atau kita tetapkan build phi.py. Nah, terlihat pada layar komputer bahwa hasilnya adalah 3,14159265, ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung fungsi kuadrat, ya. Misalkan kita rumuskan dengan formula x pangkat 2, di mana x adalah bilangan yang akan kita cari nilai perpangkatannya. Berdasarkan konstruksi algoritma, katakan bilangan yang akan kita cari itu adalah 0,005, ya. Kita tampilkan ke variabel rt. Selanjutnya kita akan hitung nilai kuadrat dari rt, yaitu rt pangkat 2, dan hasilnya kita tampilkan atau kita tampungkan ke variabel yang sama. Dan selanjutnya isi dari rt termutakhir kita panggil. Lalu selanjutnya di sini akan kita tuliskan algoritma dan pemrogramannya dengan bahasa pemrograman Python. Seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu untuk memanggil library fungsi matematika pada Python, yaitu sintaksnya import.math. Lalu berdasarkan konstruksi algoritma yang telah kita tuliskan, ya, 0,05, bilangan yang akan dicari nilai pangkat 2-nya kita tampilkan ke rt. Lalu sintaks untuk menghitung pada bahasa pemrograman Python yaitu math.pow, ya. POW ini dari akronimnya itu adalah power, ya, power. Nah, kata power ini sebenarnya juga berlaku di
fungsi matematika pada Excel maupun di bahasa pemrograman dan script yang lain. Kadang-kala ada menggunakan sintaksnya power, ada dengan POW, ya. Dalam kurung RT, 2. Nah, 2 di sini adalah konstanta karena kita tetapkan nilai kuadrat, ya. Sedangkan RT adalah isi variabel yang akan kita cari nilai pangkat 2-nya. Selanjutnya, berdasarkan konstruksi algoritma, hasilnya kita tampungkan kembali ke RT. Ya. Gak mesti harus di variabel yang sama, bisa dengan variabel yang lainnya. Nah, selanjutnya isi dari RT termutar ini kita tampilkan, kita panggil agar ditampilkan di layar komputer. Selanjutnya ini adalah tampilan jalannya program di mana source code tersebut kita simpan dengan nama x2_.py. Dan hasilnya adalah 0,00250000. Ya. 5 ini bisa kita abaikan, ini semacam sisa operasi aritmatika gitu ya. Ini tergantung dari interpreternya. Ya, kalau interpreter lain kadangkala ini diabaikan ya, karena ini memang terlalu panjang ya nolnya. Nah, gitu. Jadi 0,05 secara matematik hasilnya adalah 0,00225, 5/100. Itu berarti 25/10.000. Selanjutnya kita akan diskusi perihal fungsi eksponensial. Ya, hampir identik dengan bilangan pangkat 2. Pada fungsi eksponensial, derajat perpangkatannya adalah tidak mesti harus 2 gitu ya. Jadi misalkan kita ingin menghitung 9 pangkat 3 ya. Berarti derajat perpangkatannya itu yaitu variabel y yaitu sama dengan 3. Bilangan yang akan kita hitung perpangkatannya di sini ada 9. Berarti x sama dengan 9. Nah, katakan di sini konstruksi algoritmanya dituliskan sebagai berikut. 1,1 ya, yaitu bilangan yang akan kita cari bilangan perpangkatannya. Kita tampungkan ke Qt. Selanjutnya, derajat perpangkatan itu ditentukan oleh n user. Nah, karena derajat perpangkatan itu harus bilangan bulat, karena bila bilangan pecahan berarti yang akan dicari adalah akar pangkat n. Biasanya akar pangkat 2. Nah, 2 itu adalah n. Kalau dia bilangan pecahan, derajat perpangkatannya. Nah, di sini kita asumsikan ya, bukan mencari akar pangkat n, tetapi kita ingin mencari suatu bilangan dipangkatkan ya, berapa kali ya. Nah, oleh sebab itu nilai derajat perpangkatan ini harus bilangan bulat ya. Nah, oleh sebab itu kita transformasi isi dari variabel x sebagai nilai yang menampung derajat perpangkatan dengan fungsi transformasi pada Python itu adalah int dari kata integer. Jadi int dalam kurung x hasilnya kita tampungkan kembali ke x. Dan sekali lagi variabelnya tidak mesti harus variabel yang sama, bisa bebas. Selanjutnya Qt pangkat x. Ya, Qt-nya 1,1 dan x-nya adalah nilai yang diinputkan oleh n user. Selanjutnya tampilkan isi variabel Qt. Setelah itu kita tuliskan algoritma dan pemrogramannya dengan bahasa Python ya. Seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu sintaks untuk memanggil library fungsi matematik pada bahasa pemrograman Python, yaitu import spasi math ya. Lalu setelah dituntun oleh konstruksi algoritma ya, kita tinggal pindahkan saja 1,1 ditampungkan ke variabel Qt, lalu sintaks untuk menampung nilai masukan dari end user, input dalam kurung. Ini kalimatnya kalimat bebas. Ya, misalkan di sini kita tuliskan kalimatnya, tentukan derajat pangkat, tanda tanya, titik 2, lalu dikasih spasi. Ya, supaya pada saat di input nanti bilangannya tidak
terlalu berimpit dengan tanda titik-titik 2. Hasilnya kita tampungkan ke variabel X. Lalu variabel X kita transformasi ke bilangan bulat. Ya, sintaksnya int dalam kurung X. Selanjutnya untuk menghitung nilai perpangkatan dari isi QT, ya, sama seperti pada bilangan pangkat 2, cuman di sini yang sebelumnya di sini diisi 2, ya, untuk kuadrat, ya, maka di sini kita isikan adalah variabel yang menampung derajat perpangkatan, yaitu X, dan X ini sudah dalam bentuk bilangan bulat. Ya, selanjutnya QT tadi adalah 1,1. Lalu hasilnya kita tampungkan kembali ke QT. Dan isi variabel QT kita tampilkan. Ini adalah tampilan jalannya program di mana source code dituliskan dengan nama exponent.py, ya. Dan hasilnya adalah 1,331000004. Nah, 4 ini bisa diabaikan, ya. Jadi 1,1 bila dipangkatkan dengan 2, ya, itu sama dengan, ya, 1,3331, ya. Oke. Kita lanjutkan ke mencari fungsi logaritma bilangan basis 10. Nah, untuk mencari nilai logaritma bilangan basis 10 ini berlaku hubungannya, ya, dengan rumus ini di hampir semua bahasa pemrograman dan script. Ya, jadi Z sama dengan log X dibagi log 10, di mana X adalah bilangan logaritma bilangan 10 yang akan dicari, ya. Katakan kita akan mencari berapa nilai logaritma 10.000, ya. Nah, secara matematik, ya, fungsi log itu bisa kita bangun relasinya dengan A pangkat B sama dengan C. Oke. Maka A log C sama dengan B, gitu ya. Dimana di sini A adalah 10. Karena dia bilangan basis 10, mencari logaritma basis bilangan 10. Jadi, ya, kalau diminta berapa log dari bilangan 10.000, itu artinya 10 pangkat berapa? Oke, 10 pangkat berapa itu sama dengan 10.000. Ya. Nah, kita langsung saja kita tuliskan algoritma dan pemrogramannya. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk memanggil fungsi library matematika pada Python, yaitu import spasi math. 10.000 itu kita tampungkan ke X, ya. Selanjutnya masing-masing nilai yang dibagi dengan nilai pembagi untuk memudahkan kita dalam menuliskan alur logikanya, kita pisah. Nilai yang dibagi X1, nilai pembagi X2. Jadi X1 menampung math.log X. Ya, jadi sintaks untuk mencari logaritma itu adalah math.log dalam kurung X. Dan X2, ya, math.log dalam kurung 10. Nah, selanjutnya berdasarkan rumus ini kita bagi X1 terhadap X2. Hasilnya katakan kita tampungkan ke variabel BT. Lalu kita panggil isi dari variabel BT. Ini adalah tampilan jalannya program di mana source code ini, ya, kita tetapkan dengan namanya adalah log10x.py dan hasilnya adalah 4. Ya, jadi 10 pangkat berapa sama dengan 10.000? Jawabannya adalah 4. Ya, tinggal kita hitung saja berapa bilangan nolnya. Jadi kalau misalkan 1 juta, bilangan nolnya ada 6, berarti log bilangan basis 10 dari 1 juta itu adalah 6. Selanjutnya akar pangkat 2. Ya, akar pangkat 2. Akar pangkat 2 ini adalah kebalikan dari bilangan di pangkat 2 kan. Ya. Jadi misalkan seperti 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 9. Jadi kalau kita balik akar pangkat 2, ya, akar pangkat 2 dari 9 itu sama dengan 3. Ya. Jadi default, karena
ini pasti 2. Nah, jadi hampir semua bahasa pemrograman dan script dia menyediakan fungsi khusus untuk mencari akar pangkat 2. Ya, berdasarkan konstruksi algoritma ini kita akan mencari berapa akar pangkat 2 dari 256. Langsung saja kita tuliskan algoritma dan pemrogramannya dalam bahasa pemrograman Python berdasarkan konstruksi algoritma ini. Ya. Pertama-tama kita tuliskan sintaks untuk memanggil library fungsi matematik pada bahasa pemrograman Python. Selanjutnya nilai 256 kita tampungkan ke variabel tr. Lalu ini adalah sintaks untuk menghitung nilai akar pangkat 2 dari isi variabel tr. Hasilnya tampungkan kembali ke variabel yang sama yaitu tr, lalu kita tampilkan, kita panggil isi termutakhir dari variabel tr. Berikut ini adalah tampilan jalannya program untuk source code yang tadi telah kita tulis ini dengan nama akar2a.py. Dan hasilnya adalah 16. Jadi 16 pangkat 2 atau 16 kali 16 itu adalah 256. Selanjutnya, ini adalah terakhir yaitu fungsi trigonometri. Hampir berlaku semua sama antara fungsi sin, cosine, dan tangen. Nah, yang jadi hal menarik di sini bahwa semua bahasa pemrograman dan script itu menghitung nilai radian. Sehingga harus kita transformasi dari nilai derajat ke nilai radian. Oleh sebab itu, kita bisa menggunakan hubungan pada lingkaran. Satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi kalau kita cari kesetaraannya 360 derajat itu adalah satu putaran, dan satu putaran penuh itu adalah 2pi radian. Sehingga kalau ingin kita cari berapa satu derajat, jadi satu derajat itu sama dengan 2pi dibagi 360. Sehingga bila kita sederhanakan, 1 derajat itu sama dengan pi dibagi 180. Nah, dengan demikian hubungan antara derajat ke radian, 1pi sama dengan dalam kurung pi dibagi 180. Misalkan di sini kita akan menghitung berapa nilai sin dari 30 derajat. Ya. Nilai 30 kita tampungkan ke variabel SDT. Lalu selanjutnya kita gunakan rumus untuk mencari kesetaraan dari derajat ke radian, yaitu SDT yang telah menampung nilai 30 dikali dengan pi dibagi 180. Katakan hasilnya ditampung ke Z. Maka untuk mencari nilai sin dari 30 yaitu sin dari Z. Ya, di mana Z ini tadi telah menampung hasil konversi dari derajat ke radian. Selanjutnya kita tampilkan isi dari variabel SDT. Ini adalah algoritma dan pemrogramannya. Kita panggil terlebih dahulu, kita tuliskan sintaksnya import spasi math. Nah, karena di sini adalah ada bilangan pi, maka kita bisa menggunakan konstanta pi yang telah disediakan oleh library Python, yaitu math.pi, dan kita tampung ke variabel ph1. Selanjutnya nilai 30 ditampungkan ke variabel SDT, lalu SDT dikali ph1 dibagi 180. Ditampung hasilnya ke Z. Lalu kita panggil fungsi mencari nilai sin. Math.sin dalam kurung Z, tampungkan kembali ke SDT. Selanjutnya tampilkan atau panggil isi terbaru dari SDT. Nah, di sini hasilnya adalah 0,4999. Nah, ini bisa kita setarakan menjadi 0,05. Ini adalah tampilan jalannya program untuk source code sin30.py ya, dari pemrograman Python ini. Nah, ini berlaku juga untuk cosine dan tangen. Ya. Yang membedakannya hanya di sintaks ini. Jadi kalau misalkan untuk cosine tinggal kita ganti ini menjadi cos. Ya.
Jadi kalau misalkan berapa cos 30, tinggal kita ganti aja cos. Demikian juga untuk tangan, tinggal kita ganti ini menjadi tangan. Ya, tangan. Yang lainnya sama saja. Ya, jadi misalkan di sini dituliskan konstruksi algoritmanya. Ya. Jadi ini hanya perbedaannya digantikan dengan fungsi trigonometri yang ingin kita cari. Oke, sampai di sini. Ini adalah literatur yang digunakan. Selamat latihan, selamat belajar.